Yesus, di mana dalilnya? Bapak pernah berdoa kepada Yesus? Bapak, maksudnya siapa? Saya kan? Bapak Tuhanmu, makanya bedakan Bapak Tuhanmu dengan Bapakmu. Inilah gara-gara Bapak semua dibapain, Tuhan pun dibapak-bapain. Akhirnya bisa, ginilah gara-gara kalian membapak-bapakkan Tuhan. Kalian nggak bisa kalian bedakan mana Bapakmu sama Bapak Tuhanmu dan Bapak kau kan? Gara-gara semua. Anda memanggil saya Bapak. Tuhan kau bapain. Gitu loh. Bingung kau kan? Giliran kutanya, Bapaknya Yesus pernah nggak berdoa kepada Yesus? Inilah. Aku bertanya, pernah nggak bapaknya Yesus berdoa kepada Yesus? Bapakku sering. Bapak tak mampu berbuat apa-apa tanpa anaknya ada Yesus. 7 ayatnya. Jangan kau Dari mana Anda kenal Bapak kalau tidak melalui Yesus? Yesus itu kau yang butuh, bukan Bapak. Berarti itu kau yang butuh. Kau pengenalan kepada Bapak itu kebutuhanmu. Berarti kau mengaku sebagai Tuhan nih. Yang kutanya kebutuhan Bapak kepada anak. Kau jawab kebutuhanmu terhadap Tuhan. Hantu belau gitu aja pun nggak paham kau ya. Saya tanya, ketika Bapak tidak pernah berdoa kepada anak. Bapak tidak membutuhkan anak karena tanpa si anak Bapak tetaplah Tuhan. Istri, kau bilang dia laki-laki. Aku nggak beristri. Kau bilang aku laki-laki. Kau bilang speaker ini nggak beristri juga nih. Kau bilang ini laki-laki. Sehat nggak otakmu itu? Apa kau ini loh? Normal nggak kau ini? Yang beristri. Nah, baru kau tanya samaku. Yang beristri biasanya apa? Nah, baru ku jawab. Yang beristri biasanya laki-laki. Yang tidak beristri kau paksa laki-laki. Sehat nggak otakmu itu? Sejak kapan? Sejak kapan aku beristri? Kan otak kau sengklek. Kau paksa yang tidak beristri harus laki-laki. Pokoknya kalau tidak beristri berarti laki-laki. Kan nggak normal otakmu. Karena dia nabi. Udah aku jawab. Karena dia nabi. Karena dia nabi. Itu jawaban. Nah, kenapa kau gelisah dengan nabi kami yang menikah lebih dari 4 sementara Tuhan kau memberikan bini-bini orang kepada nabi di kitabmu? 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Handi, Ustadz Tahta, dan apologet Islam lainnya yang berada di Komal Ustadz Arif Arza yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Di sini saya akan menceritakan sedikit ringkasan cerita di mana di awal video seorang pria Kristen bernama Akun Kebenaran, apakah Nabi Muhammad itu adalah Rob, dan bisakah juga Nabi Muhammad itu dipanggil Rob? Kemudian diskusi selanjutnya dengan pria Kristen lagi bernama Akun Lorhaya menanyakan kenapa Ka'bah itu menjadi tempat ibadahnya umat Islam, padahal itu dulunya tempat orang-orang penyembah berhala. Dan pertanyaannya lagi, kenapa Nabi Muhammad mempunyai istri lebih dari 4, padahal dalam Al-Quran dibatasi hanya 4 istri saja. Nah, itu sedikit ringkasan pertanyaan dari kedua oknum Kristen ini, di mana selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan oknum Kristen lain yang bertanya dan juga menjelaskan agamanya.
Nah, daripada penasaran bagaimana jawaban, penjelasan, dan reaksi Nurifa dan yang lain yang akan menjawab pertanyaan mereka, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa syaratnya? Ya, Bang Kebenaran, selamat malam, Bang Kebetulan. Ya, selamat pagi Bang, selamat Iya. pagi. Silakan lanjut dulu nih. Saya masih di jalan ini, belum Ya sampai. kalian bertanya aja. Jangan kalian pula yang ngatur-ngatur jawaban kami. Ya dan tidak, ya dan tidak. Giliran dibalik nggak bisa kalian jawab ya dan tidak, ya dan tidak. Hantu belau. Silakan Bang Kebenaran bertanya. Oke, Muhammad itu masuk Rob atau tidak Umi? Rob yang artinya adalah penguasa. Itu bahkan orang tuaku dikatakan Rob. Doanya apa? Rob bayani saghira. Tapi bukan Rabbul Alamin. Nabi Muhammad itu adalah Rasul, bukan Rabbul Alamin. Allah adalah Rabbul Alamin. Pintar kan? Pintar kan kami umat Islam bisa bedain. Ya, bisa nggak disebut Nabi Muhammad itu Rob? Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Rob. Nabi Muhammad dipanggil Rasul, Nabi. Ya, mana coba dalilnya Nabi Muhammad pernah dipanggil Rob? Ya, berarti Nabi Muhammad bukan Rob ya? Bukanlah. Nabi Muhammad adalah Rasul. Hah? Mana dalilnya Nabi Muhammad pernah dipanggil Rob? Mana? Ada-ada ya kalian ini. Heran aku sama kalian orang Kristen. Aku tanya sama kamu dulu kebenaran. Aku balik pertanyaannya ya. Bapak pernah tidak berdoa kepada Yesus? Sering, bukan Mana? pernah, Coba sering. tunjukkan Bapak pernah berdoa kepada Yesus. Di mana dalilnya? Bapak pernah berdoa kepada Yesus? Bapak, maksudnya siapa? Saya kan? Bapak Tuhanmu, makanya bedakan Bapak Tuhanmu dengan Bapakmu. Inilah gara-gara Bapak semua dibapain, Tuhan pun Enggak, dibapak-bapain. saya Akhirnya pikir bisa. tadi- Ginilah gara-gara kalian membapak-bapakkan Tuhan kalian, nggak bisa kalian bedakan mana Bapakmu sama Bapak Tuhanmu dan Bapak kau kan? Gara-gara semua. Anda memanggil Inilah saya gara-gara Tuhan Bapak, kau bapain. gitu loh. Bingung kau kan? Giliran kutanya, Bapaknya Saya Yesus tadi, pernah nggak berdoa ini kepada memanggil Yesus? saya Bapak. Inilah. Aku bertanya, pernah nggak bapaknya Yesus berdoa kepada Yesus? Bapakku sering. Nah, inilah gara-gara semua dibapain. Tuhan dibapain, bapakmu dibapain, kau pun dibapain. Tuh, Yesus kau bapain. Jadi bapak-bapak. Kenapa kamu memang Kutanya memanggil dulu, Tuhan itu bapaknya Yesus itu pernah nggak berdoa kepada Yesus? Kutanya. Bapaknya Yesus maksudnya Elohim ya? Yesus nggak punya pernah bapak dong. nggak? Suka-suka kau lah. Alah di kitab kau tertulis bapak kok di situ. Pandai pula kau berkelit depanku sekarang. Giliran Rob kau tanya-tanya sama aku. Bapak aku tanya. Bapaknya Yesus nggak tahu aku bapak kandung, bapak tiri, bapak angkat. Nggak masa bodoh. Bapak kan di situ tertulisnya bapak. Papa, bapak. Bapak yang nggak pernah dong berdoa sama Yesus, nggak pernah. Ah, Yesus pernah nggak berdoa kepada bapak? Berbicara, bukan berdoa sebenarnya, berbicara. Berdoa. Ah, ini kau nipu-nipu lagi kau. Yesus itu berdoa, ya Bapa. Oh, enggak. Saya Iya nipu-nipu Bapa. loh. Ampunilah mereka. Mereka tidak Saya tahu yang melakukan. mereka lakukan. Itu berbicara nggak berdoa itu. Itu nggak berdoa itu. Dia berbicara kepada Bapa, bukan berdoa. Anda bedakan dong. Arti doa apa? Arti doa apa? Arti doa apa? Doa itu ya. Tunjuk Menurut KBBI, Anda lihat apa KBBI. doa? Doa itu artinya itu dari bahasa Arab, artinya menyeru. Doa itu bahasa Arab, artinya menyeru. Menyeru. Tuhan kau berapa kali? Tuhan anak berapa kali menyeru kepada Bapak? Sering. Iya Bapak. Jadi ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Nah sekarang ku tanya, Bapak pernah nggak berdoa kepada anak? Oh, Bapak nggak pernah. Berbicara pernah juga Selevel sih. nggak bapak dengan mbak anak? Kalau gitu, selevel nggak bapak dengan anak? Saya tanya, ketika bapak tidak pernah berdoa kepada anak, tapi anak pernah berdoa kepada bapak, selevel nggak itu bapak dengan anak? Sehakikat. Apa arti sehakikat? Apanya yang sehakikat? Sementara bapak tidak pernah berdoa kepada anak, anak berdoa kepada bapak, kau bilang dia sehakikat. Kau jangan tipu-tipu aku. Apa arti hakikat? Arti hakikat Esensi apa? sebenarnya kan. Sebenarnya Yesus membutuhkan Bapa atau tidak? Ya pasti dong butuh. Masa nggak butuh? Bapa membutuhkan Yesus atau tidak? Butuh. Mana? Butuh. Di mana Bapa? Tanpa Yesus Bapa tidak ada. Di mana? Tunjukkan samaku. Waktu perjanjian lama Bapa berbuat apa-apa harus ada Yesus. Karena apa? Yesus sudah berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena semua adalah Bapa. Sementara kau tunjukkan samaku Bapa tak mampu berbuat apa-apa tanpa anaknya ada Yesus. Tujuh ayatnya.
Jangan kau Dari asumsi dia. mana Anda kenal Bapa kalau tidak melalui Yesus? Yesus Itu kau yang butuh, bukan memperkenalkan Bapa. Bapa. Berarti itu kau yang butuh. Kau pengenalan kepada Bapa itu kebutuhanmu. Berarti kau mengaku sebagai Tuhan nih. Yang kutanya kebutuhan Bapa kepada anak. Kau jawab kebutuhanmu terhadap Tuhan. Hantu belau gitu aja pun nggak paham kau ya. Kebutuhan Bapa terhadap Saya anak tanya, untuk memperkenalkan ketika diri. Bapak tidak pernah berdoa kepada anak. Bapak tidak membutuhkan anak karena tanpa si anak Bapak tetaplah Tuhan. Buktinya di perjanjian lama tanpa Yesus Bapak tetap Tuhan. Dalam kitab perjanjian baru Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua adalah kehendak Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Katanya Yesus Tuhan. Masa minta mengampuni orang lain nggak bisa, harus minta dulu ke Bapa. Di sini kau bilang mereka sehakikat. Hantu belau. Belajar dulu arti hakikat ya, baru kau ngomong sama aku. Kalau sudah paham arti hakikat baru ngomong sama aku. Kalau belum paham arti hakikat jangan Hakikat bicara. itu esensi sebenarnya. Gimana sih Rita? Esensi sebenarnya Yesus apa? Apa esensi sebenarnya Yesus? Tunjuk sama aku. Apa? Esensi Yesus apa? Yesus itu sebenarnya Allah. Tunjuk sama aku di mana dikatakan bahwa esensi Yesus adalah Allah. Coba. Yesus adalah Allah. Oke. Sekarang saya tanya, apakah Yohanes 1 ayat 1 loh. Oke, Saya nggak nunggu pada apa. mulanya Firman bersama Allah, maka Firman adalah Allah. Apa segala sesuatu yang ada pada diri Allah adalah Allah? Ya pasti dong. Oke, kelamin Yesus adalah Yesus. Karena Yesus adalah Allah, maka apa yang ada pada diri Allah yaitu Yesus adalah Yesus. Kelamin Yesus adalah Yesus. Kenapa Anda selalu berpikir ke arah kelamin? Saya tanya, kenapa tidak? Kenapa kok mengintervensi pertanyaan saya? Karena itu tidak masuk akal. Apakah segala yang ada pada diri Allah adalah Allah? Iya. Firman Allah adalah Allah? Iya. Nah, sekarang saya tanya, bulu dan kelamin Yesus itu apakah Yesus? Ya tentu dong. Dengar teman-teman, kelamin Yesus adalah Yesus. Makanya aku bilang mereka tuh penghujat Tuhannya. Mereka yang menyamakan Tuhannya dengan kelamin. Maka dia katakan Yesus itu adalah kelamin. Sumbu Anda terlalu pendek, Rita. Jadi ketika Anda menanyakan itu orang tahu. Buat kalian nanti Pak Polisi yang nuduh aku menghujat agama Kristen dengan menyamakan Trinitas dengan kelamin, tangkap si kebenaran karena dia telah mengatakan kelamin dengan Yesus itu sama. Karena kelamin adalah Yesus, Yesus adalah kelamin. Itu menurut si kebenaran. Buat kalian polisi-polisi Kristen yang ingin mengincarku, yang menuduh aku menyamakan Trinitas dengan kelamin, tangkap si kebenaran karena dia yang telah mengatakan Yesus adalah kelamin. Pada mulanya kelamin bersama Yesus, ternyata kelamin adalah Yesus. Ya udah nggak apa-apa. Berarti bulunya Yesus Yesus. Berarti kelamin Yesus adalah Yesus. Hidung Yesus adalah Yesus. Apa di diri Yesus itu ya Yesus. Siapa mengatakan tidak? Ya nggak apa-apa. Berarti bulu ada Yesus juga. Bulu Yesus adalah Yesus. Lato-lato Yesus adalah Yesus. Ginjalnya Yesus adalah Yesus. Nya Yesus Yesus bukan? Ya, Yesus. Waduh. Pada mulanya bersama Yesus. Kemudian adalah Yesus. Waduh parah banget ya. Astagfirullahaladzim. Tapi gini Rita, Nah. Al-Quran mengatakan bahwa kenapa Allah itu tidak punya anak karena dia tidak punya istri. Dari ayat itu ya, menurut Anda Allah itu laki-laki atau perempuan Rita? Dalam istilah bahasa, kaidah bahasa, ketika Allah mengatakan ya, Allah tidak beranak karena dia tidak punya istri, justru itu membantah kemakhlukan yang disematkan kepada Allah. Karena kalian mengakui Yesus itu hadir dari Joseph yang adalah suami Maria. Dibantah sama Allah bahwa hei kalian oten yang menyembah Tuhan berkelamin, yang punya bapak tiri dan bapak kandung, yang nggak tahu mana bapak tiri mana bapak kandung ya, dan katanya juga adalah anak Tuhan, tapi entah anak angkat anak kandung Tuhan nggak tahu apa-apa, nggak tahulah entah anak kandung Tuhan, entah anak tiri Tuhan, entah anak angkat Tuhan. Sampai sekarang saya belum menemukan jawaban apakah Yesus ini adalah anak kandung Tuhan, anak tiri Tuhan, anak angkat Tuhan, anak-anakan Tuhan, atau anak apa gitu. Saya belum mendapatkan Kemarin, jawaban dari ya, sekarang. Pak, Maka Allah menyentil kalian, menyindir kalian dengan perkataan Kemarin itu. ada konten Karena yang kalian bilang, penyembah. Kemarin ada yang bilang, Bentar. Ya. Karena kalian penyembah anak manusia yang bahkan secara peradaban mamaknya pun kalian sembah, tapi kalian nggak tahu itu karena itu adalah klorodian. Kemudian Allah menyindir kalian. Otak kalian kok bego banget ya? Bagaimana mungkin Allah itu kalian katakan beranak, dia aja nggak punya istri. Nah sementara kalian percaya seorang itu beranak, Yesus itu dia adalah anak. Buktinya dia adalah anak dari si Maryam yang punya suami.
Kalian bilang begitu, dia keturunan Daud. Itulah kalian disentil logika kalian sama Allah, tapi kalian nggak sadar. Silakan Bang Datuk, aku lagi mau pakai handphone dulu. Kemarin ada yang bilang kalau Yesus itu adalah anak kandung Bapak. Anak kandung Bapak. Jadi yang menghamili Maria katanya adalah Bapak. Waduh. Au. Jadi Yesus itu adalah benihnya Bapak. Au, cerot. Enak dong jadi anak Tuhan. Iya, Kewas. kemarin ada yang diskusi sama saya. Makanya dia kalau suka-suka Yesus dia itu, ya. Iya, Iya, Yesus itu Bang adalah Datuk ya. benih dari Bapak katanya. Enggak, tapi bahaya loh kalau dia itu adalah anak Tuhan loh. Makanya dikutuk pohon ara, diambil keledai orang, dihabisi orang-orang. Ih, ngeri banget ya. Itu Anak kemarin presiden itu. aja anak presiden aja bisa semena-mena loh, apalagi anak Tuhan. Ngeri loh kalau Tuhan punya anak. Ih, dia pakai otoritas bapaknya loh. Tiba-tiba dia balikkan dunia kita jadi di peta, gimana coba? Dia Iya. pindahkan hidung aku ke pantat, gimana? Ngeri loh kalau dia mau loh. Ih, ngeri Iya. banget ya. Suka dia loh. Kalau Kemana? seandainya kita jalan sama dia kesenggol, tahukah engkau siapa aku? Enggak tahu. Aku adalah anak Tuhan. Terus gimana? Bahumu kurubah jadi gilingan katanya kan. Jadi apa? Jadi betis katanya. Jangan. Karena aku adalah Tuhan. Takut juga ya kalau kita ketemu sama Tuhan, sejaman dengan Tuhan ya. Aku takutlah salah-salah. Seandainya aku sekelas sama Tuhan, coba. Nih, kalau kebayang nggak sama kalian kalau seandainya kita sekelas sama anak Tuhan, coba. Tiba-tiba dia lapar. Rifa, aku lapar. Jangan ambil makananku Tuhan. Makananku cuma Indomie goreng. Saya suka itu. Tapi aku juga mau makan. Aku lapar. Berikan makananmu. Terpaksa aku kasih. Aku lapar Tuhan. Dia makan. Kau enak aja kau mentang-mentang anak Tuhan. Mau kutonjok deh kan. Kukutuk kau jadi kering. Kering aku langsung. Takut juga ya begitu ya. Untung aku gak sejaman dengan anak Tuhan. Aku buka framing ya. Kemarin aku diskusi dengan Oten, itu perkataannya. Kalau Yesus itu adalah anak kandungnya Bapak, jadi benih Bapak lah yang hinggap di Maria. Oke lanjut. Au. Sebenarnya gini ya Ripa ya, kalau mengenai kealahan Yesus, kalau Anda lihat ya, selain di Yohanes 1 ayat 1 itu juga di Ibrani 1 itu udah jelas sebenarnya. Aku suka Ibrani 1 ayat 8 kan. Terima kasih. Sebenarnya aku mau bawa kau ke sana, tapi alhamdulillah kutunjukkan kebotolan kitabmu dan semua pelintiran di kitabmu. Alhamdulillah akhirnya aku membongkar itu. Nah, kita buka teman-teman Ibrani pasal 1 nomor 8. Kita bongkar penipuan yang terjadi. Teman-teman, Alhamdulillah. Ibrani pasal 1 nomor 8. Ini adalah ayat favorit aku. Terima kasih kebenaran sudah mengingatkan aku ya untuk membongkar kenapa kalian bisa tersesat karena penyelewengan kitab suci yang dilakukan oleh penulis kitab Ibrani. Ibrani pasal 1 nomor 8 kita buka. Beneran kan ini di ayatnya teman-teman. Di sini teman-teman silakan kalian perhatikan teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Di sini dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Di sini nyata, pertama konsekuensi dari membawa ayat ini, si kebenaran mengakui bahwa dia menyembah kepada dua entitas, yaitu dua teos ya, dua teos, mungkin triteos atau dua teos. Pertama teosnya adalah anak, kedua teosnya adalah Bapa, karena anak menuhankan Bapa, Bapa menuhankan anak. Tuhannya si kebenaran adalah Tuhan yang saling menuhankan anak dan Bapa. Betul lah kata orang-orang Warnes kalau orang Tritunggal itu punya tiga teos. Karena anak adalah Allah atau teos, Bapa adalah Allah atau teos, maka mereka adalah dua teos ya, itu satu. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tapi itu kalau doktrin digunakan, maka konsekuensinya si kebenaran menyembah kepada dua teos. Tapi masalahnya adalah para skolarnya Kristen menemukan bahwa ayat ini adalah ayat kutipan. Kutipan dari mana? Dalam kitab Mazmur pasal 45 nomor 78 yang dirubah oleh penulis kitab Ibrani. Makanya mereka terkutuk karena merubah-rubah firman Tuhan. Makanya dalam Al-Qur'an, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah kalian yang telah membuat kitab suci dengan tangan kalian dan berkata ini dari Tuhan, mengutip-ngutip perkataan Tuhan, tapi pada akhirnya dirubah-rubah. Apa yang dirubah? Perhatikan di sini. Dalam kitab Mazmur pasal 45 nomor 7 sampai 8, di sini ayatnya berbunyi apa? Tahtamu kepunyaan Allah.
Tapi dalam kitab Ibrani yang dilakukan apa? Dihilangkan kepunyaannya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Tiba-tiba Bapak berbicara kepada anak, mengalahkan anak. Padahal Bapak tidak pernah berdoa kepada anak, tidak pernah membutuhkan anak, karena dia tetap menjadi Tuhan walaupun anak belum ada. Tapi anak selalu membutuhkan Bapak. Makanya dia berdoa terus. Di sini dikatakan, Bapak menurut penulis Ibrani yang tidak tahu sampai sekarang siapa, itu Bapak menuhankan anak. Terima kenyataan kebenaran. Tuhanmu ada dua, ya. Theosmu ada dua. Maka betullah kata orang Wanes, kalian itu triteos. Nah, dan di sini kita bongkar penyesatan ini terjadi karena penulis kitab Ibrani memelintir kitab Mazmur pasal 5 nomor 6, ya. Tahtamu, iya 3 Theos. Yaudah, kau akui kau 3 Theos. Yang muncul dalam 3 pribadi, ya betul memang. Iya, kau 3 Theos. Iya, ya udah 3 Theos. Ya udah clear, betul. Udah. Ya udah, si kebenaran 3 Tuhannya, 3 Theosnya, udah ya. Saya bertanya balik ya Ripa ya. Kalau seseorang dikatakan tidak punya istri, laki-laki atau perempuan kira-kira? Allah tidak pernah mengatakan bahwa dia laki-laki. Saya nggak menyangkutkan ke Allah loh. Aku nggak punya istri. Aku aja nggak punya istri. Emang aku punya istri? Ya, secara umum. Aku perempuan nggak punya istri. Lucu Ya, kau ini. kalau Apakah setiap kalau ada yang nggak punya istri berarti dia adalah laki-laki? Aku nggak punya istri, terus aku laki-laki. Jadi apa tuh? Ini Jadi nggak apa? punya istri ini nih. Speakerku nggak punya istri nih, laki-laki dia. Sehat Nggak kau ini ada. loh. Bahasa Indonesia aja kau gagal. Dikatakan nggak punya istri. Aku Jangan minta sebut kalau aja. kau mau menunjukkan Tuhanku laki-laki, kau tunjukkan datanya. Kalau Allah yang mengatakan kalau dia laki-laki, kalau Allah tidak pernah mengatakan dia laki-laki, jangan kau pelintir Saya Al-Quran. Kau bertanya yang kepada maksa. Anda. Kalau secara umum yang dikatakan tidak punya istri laki-laki atau perempuan, itu yang saya tanyakan Aku aja sama nggak Anda. punya istri. Kok gimana sih ini? Kok PA-nya minta ampun sih? Aku juga nggak punya istri. Emang aku laki-laki. Ya, terus berkelit. Ini ya. orang sehat nggak sih? Ustadz Arif, saya tuh udah 2 kali menjawab, bahkan 3 kali. Saya tidak mau menjawab pertanyaan berulang. Saya nggak punya istri, terus aku laki-laki, aku berkumis, aku berjakun, aku. Kau tengok ada jakunku. Sehat nggak kau ini? Ada nggak Ada perempuan kau ini bersih? normal kau? Ya memang Ada kami nggak? kami nggak punya istri kok. Ada kan? Terus kami laki-laki. Jadi, Allah katakan dia tidak beristri. Kau bilang dia laki-laki. Aku nggak beristri. Kau bilang aku laki-laki. Kau bilang speaker ini nggak beristri juga nih. Kau bilang dia laki-laki. Sehat nggak otakmu itu? Apa kau ini loh? Normal nggak kau ini? Yang beristri. Nah, baru kau tanya samaku. Yang beristri biasanya apa? Nah, baru ku jawab. Yang beristri biasanya laki-laki. Yang tidak beristri kau paksa laki-laki. Sehat nggak otakmu itu? Sejak kapan? Sejak kapan aku beristri? Kan otak kau sengklek. Kau paksa yang tidak beristri harus laki-laki. Pokoknya kalau tidak beristri berarti laki-laki. Kan nggak normal otakmu. Di situ Allah katakan Allah tidak punya istri. Maka kau kesimpulkan ketika Allah mengatakan dia tidak beristri, yang tidak beristri makanya laki-laki. Kan nggak normal otakmu. Aku juga tidak punya istri. Jadi kau pikir aku ini laki-laki? Mama kau punya istri emangnya? Mama kau laki-laki? Normal lah kau sikit kebebalan. Aneh kau ini, kesimpulanmu aneh, premismu aneh loh. Aneh kau, nggak normal otakmu, nggak sehat. Yaitu ya, kau menunjukkan kitabmu itu telah dirubah-rubah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kenapa kau tersesat jauh. Ngana tersesat paling jauh sekali. Karena kitab Ngana sudah dirubah-rubah. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Nah, saya mau bertanya Uni. Muslim, non-muslim? Non-muslim. Jangan lari dari ini dulu, jangan kemana-mana dulu, nggak kedengeran suaranya. Nggak kedengeran suaranya. Ya, Lor, Haya sama Ibu Herlina, Ibu Rehana sama Lord Islam Kristen. Ada dengar? Ya, Lord Islam Kristen. Tuh, Lord sama Ibu Reha. Rehana. Tuh, salam itu. Oke, siap. Elot, Anda Kristen atau Islam? Saya Kristen. Nah, Kristen silakan bertanya. Nah. Kenapa? Ini kenapa nih? Sebentar tuh, Dia Ibu Rehana ngomong dia tuh. pergi dulu, keluar dia kalau ngomong terus dia pindah device dulu, makanya kita nggak dengar. Kemana nih? Kenapa tempat panggan Quraisy itu tempat orang telanjang?
Bagaimana ya? Kenapa? Oke, saya jawab. Kenapa tempat? Karena mereka pagan. Orang pagan yang suka telanjang kayak Tuhanmu suka kali sama manusia telanjang. Contoh Yesaya diperintahkan Tuhanmu telanjang. Kau nggak tahu ya Yesaya pasal 20 Tuhanmu memerintahkan Yesaya telanjang tuh. Kau tanya-tanya pula orang pagan Quraisy sama kayak Tuhanmu memerintahkan orang telanjang. Saya pasal 20 baca. Terus kenapa di Tunggu dulu. jadi tempat Coba. ibadahnya Islam? Terus bentar dulu, belajar dulu di sini. Itu belum selesai ilmunya. Jadi gini ya, orang pagan itu kenapa telonjong? Karena memang mereka nggak punya adab, nggak punya malu. Sama seperti kitab Yesaya pasal 20 di mana Tuhanmu memerintahkan Yesaya untuk telanjang. Tuhanmu menciptakan manusia pertamanya telanjang, nggak dikasih baju. Udah ketika tahu malu diusir. Pada tahun ketiga panglima dikirim, bukan ini, mana nih? Ini nih. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Cerot. Nggak kebayang gitu kalau aku ya hidup di zamannya saya, aku tengok ada nabi depanku nggak pakai baju ya kan. Aku takut kalau ketemu sama si Darni sama si Rasmi, digerogoti itu nabi. Kebayang nggak itu? Gimana menurutmu itu Tuhan nyuruh manusia telanjang? Hello, gimana menurutmu Tuhanmu menyuruh Yesaya itu tidak berbusana, minimal pakai koteka gitu? Itu kelihatan itu loh, menjulai-julai itu gimana itu? Itu kenapa jadi tempat ibadahnya umat Islam? Itu kan Karena tempat telanjang itu dulu. awalnya adalah tempat yang memang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail, lalu digunakan salah dipakai oleh orang-orang penyembah pagan. Ya begitu. Kemudian dibersihkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Sama seperti Baitul Maqdis yang pernah dilemparkan kotoran oleh orang-orang Romawi. Oke, saya mau bertanya lagi Kak Uni. Apalagi nih? Itu Yesaya tadi gimana itu, Dek? Yesaya itu Tuhan disuruh gini loh, Dek, nggak pakai koteka loh, Dek. Tuhan suruh itu Yesaya itu jalan 4 tahun loh, masuk angin nggak itu 4 tahun loh nggak pakai baju loh. Untung nggak sejaman dengan Rasmi. Kalau sejaman dengan Rasmi, udah di anu dia itu, udah di gitu. Lah daripada Muhammad kalian. Waduh. Nah, kenapa? Tunggu. Daripada Muhammad saya, kenapa Muhammad saya? Ngomong hujat. Ayo pengen dengar hujatannya. Kenapa Nabi saya? Kenapa? Kedua, menikahi Aisyah di umur 6 tahun. Berapa umur Tuhanmu ketika menghamili Dan- ibunya? Ada satu lagi ini. Umur Muhammad ibu kalian Tuhanmu, pernah menyuruh umur manusia ibu meminum Tuhanmu air ketika kencing dihamili unta. Tuhanmu berapa? Jawab. Kau kan nggak terima nabiku meniduri dan menikahi istrinya, sementara bapaknya nggak masalah, kau yang bermasalah. Sekarang aku yang bermasalah dengan Tuhanmu. Tuhanmu ketika menghamili Maria umur berapa waktu itu? Bini orang loh yang dihamili Tuhanmu loh. Kenapa kau tidak mempermasalahkan itu? Yang dihamili Tuhanmu, yang dipecahkan perawannya dari dalam, ya dari dalam loh. Tuhanmu memecahkan perawan dari dalam loh. Kalau Nabi Muhammad memecahkan perawan Sayyidah Aisyah, itu nggak ada yang marah, nggak ada yang ngamuk karena dia suami istri. Tapi ada manusia bini orang masih kecil umurnya dipecah perawannya dari dalam loh, dengan kaki loh, ditendang entah dengan kaki entah dengan sundulan kepala. Kita nggak tahu ya, kepala Tuhan yang keluar duluan apa kaki Tuhan duluan apa tangan Tuhan, aku nggak tahu. Aku nggak kebayang kalau tangan Tuhan yang keluar duluan, itu kepegang itu, tersentuh itu ya. Kalau kaki lah ditendang itu, perawannya pecah karena kaki itu, atau kepalanya tuh. Yang mana tuh? Apa Tuhan kita nggak tahu ya. Tapi masalahnya perawannya pecah dari dalam. Yang mecahin Tuhan lagi. Dia belum menikmati bagaimana rasanya dianukan sama suaminya, tapi udah pecah perawannya. Kau bayanglah itu, Tuhanmu loh itu. Gimana menurutmu? Menurutmu itu tidak bermasalah kah? Nggak bermasalah itu? Makanya Tidak bahas bermasalah yang, menurutmu? makanya bahas yang slow-slow aja. Ya, kalau menghina nabiku itu akan kembali kepada agamamu sendiri kok. Nabiku tidak pernah satupun orang yang membenci nabiku menjadikan pernikahannya sebagai fitnahan terhadap nabiku. Kenapa? Karena bahkan orang Yahudi membenarkan boleh menikahi anak umur 3 tahun. Tuhanmu orang Yahudi loh, Dek. Boleh menikahi anak umur 3 tahun. Tuhanmu orang Yahudi loh, Dek. Apalagi pertanyaannya? Halo. Tanya aja yang menambah ilmu ya. Karena kalau kau menghujat nabiku, aku nggak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan, nggak ada. Ya, gitu. Tanya aja yang menambah ilmumu tentang agama Islam. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau bertanya jangan berpendapat. Tuh iya. Ya, silakan Bang Handi Selebes. Materi kajiannya disampaikan. Oh ya, 2,5 juta jiwa yang memandang. Ini saya belum dapat jawaban loh. Ini sudah Yang saya mana? ribut terus. Yang mana? Jawaban yang mana? Kalian kalau dijawab, saya nggak dapat jawaban. Saya nggak dapat jawaban. Bila dijawab, saya ada jawaban. Bila saya tanya, nggak kalian jawab. Ini lucu. Iya, Saya ini kamu bertanya, saya yang menjawab. Terus kamu bilang, saya nggak mendapat jawaban. Saya tidak mendapat jawaban. Giliran aku yang tanya, nggak kau jawab. Kau apa? Nah, saya kan bertanya ini menurut Al-Quran. Menurut manusia Al-Quran. itu dibolehkan menikah 4 kan. Tapi kenapa Nabi Muhammad punya istri 13? Karena dia Berarti Nabi. melanggar Al-Quran. Karena dia Nabi. Memang ada gitu, Nabi Muhammad hanya boleh menikah 4. Mana dalilnya? Lah itu kan di Al-Quran kan Islam Iya itu mana? dibolehkan cuma punya Dia istri Nabi. 4. Kenapa Muhammad Dia Nabi. punya Kalau mau istri lebih dari 13? 4 ya jadi Nabi lah. Ya di mana diperintahkan bahwa Nabi tidak boleh menikah lebih dari Nabi harus menikah harusnya 4. Batasannya maksimalnya 4. Mana untuk Nabi? Makanya kalian Buka ini kalau terbiasa bukan, kalau menyamakan. tidak percaya. Inilah, ini dengan dulu. Wajar kalau kau itu ingin Nabi setara dengan manusia biasa. Kenapa? Jangankan Nabi, Tuhanmu saja kau setarakan dengan manusia biasa. Bahkan kau buat lebih rendah, lebih hina daripada manusia biasa. Wajar kalian begitu. Kami ini adalah orang yang berbeda. Di kitab kau 2 Samuel pasal 12 ayat 7-8, bahkan Tuhan kau sendiri yang memberikan bini orang untuk Nabi. Nah, aku tanya sama kau, boleh nggak poligami dalam agamamu? Boleh nggak poligami dalam agamamu? Jawaban kamu aja nggak jelas itu. Sudah aku di jawab, karena Al-Quran dia Nabi. Kan kau tanya kenapa Nabi Muhammad dibolehkan menikah punya lebih dari 4. istri. Kau tanya, Tapi hantu kenapa belau. Muhammad 13? Berarti Kau kan dia tanya melanggar kenapa Al-Quran yang Nabi dia buat. Muhammad. Nah inilah kau, telingamu kayaknya budek. Kau tanya sama aku, oh kenapa Nabi Muhammad menikah lebih dari 4? Karena dia Nabi. Udah aku jawab, karena dia Nabi. Karena dia Nabi, itu jawaban. Nah, kenapa kau gelisah dengan Nabi kami yang menikah lebih dari 4, sementara Tuhan kau memberikan bini-bini orang kepada Nabi di kitabmu 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Nah, kenapa? Kenapa kau gelisah dengan pernikahan nabiku? Tapi kenapa kau tidak gelisah dengan Tuhanmu yang mengambil istri orang dan memberikannya kepada nabi di dalam kitabmu? Jawab. Jawab. Habis ini saya jawab. Siap. Ya silakan Ustaz. Oke, saya jawab yang Silakan Ustaz pertama. Tata. Jadi pertama tadi saya dengar kenapa orang Arab tidak berpakaian tawaf gitu ya. Ini ada di pertama di zamannya Abraham tawaf ya biasa berpakaian. Ismail iya, Bani Jurhum iya. Lalu ketika di zamannya Bani Huza'ah, Amr bin Luhai ini menguasai Arab. Bani Huza'ah, Amr bin Luhai ini. Dia penyembahan berhala munculnya di Amr bin Luhai. Lalu dia memberi syarat, kalau orang tawaf harus membeli pakaian dari dia, mahal-mahal. Akhirnya orang Arab banyak yang tidak mampu. Orang yang dari luar ya, orang luar Arab yang mau tawaf. Akhirnya mereka banyak yang tidak pakaian gitu itu. Ini makanya akan ada, ini tahu hadis ya, yang menanggung penyembahan berhala Amr bin Luhai karena dialah yang merusak Arab ya. Mulai dari tauhid menjadi penyembah berhala. Dari tawaf berpakaian menjadi tidak berpakaian. Itu. Terus masalah istri ya gini. Pertama istrinya Nabi itu memang lebih dari 4. Lalu turun ayat ya, masna wa sulasa wa ruba. Maka sahabat yang lain ditanya, kamu istrimu tetap 10? Iya Nabi, kalau gitu ceraikan yang 6, pilih 4. Nah Nabi tetap, ini kekhususan, karena istri-istri Nabi itu ummul mukminin. Andai kan dicerai, maka tidak boleh menikah. Masa mau umat Islam mau menikah sama ibu? Ya, kan istri-istri Nabi itu menjadi ibunya umat Islam. Maka coba baca dalam tafsir Jalalain itu. Andai kan Nabi wafat, tidak boleh menikah untuk menghormati Nabi. Sehingga tidak boleh dicerai juga. Maka coba baca, diketik di Google kalau nggak punya ilmu ya.
Kalau kita kan dulu pelajaran. Kekhususan untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Di antaranya, kebanyakan itu gak enak ke Nabi. Ya, secara akal tadi. Contohnya, Nabi ini setiap tahun wajib berkorban. Untuk umatnya tidak wajib, sunnah. Surat tahajud wajib untuk Nabi. Untuk umatnya tidak wajib. Terus Nabi tidak boleh menerima zakat. Karena zakat itu tathirul mal. Untuk mensucikan harta kan, kotorannya harta kan, zakat ini. Maka Nabi tidak boleh menerima zakat. Termasuk Nabi lebih dari 4 istri. Itu juga kekhususan. Jadi kalau ditanya gini, loh Tata kok enak nabimu punya kekhususan. Tapi kekhususan yang lainnya tidak enak untuk Nabi. Tidak boleh menerima zakat. Terus korban wajib setiap tahunnya. Terus sholat sunnah untuk Nabi wajib untuk Nabi, tidak wajib untuk kita. Jadi yang banyak itu kekhususan tidak enak untuk beliau. Ya, kalau diteliti semuanya urut. Paling yang enak menurut akal kita, oh istrinya Nabi lebih dari 4. Itu kan kekhususan karena umul mukminin. Andai kata ditolak, mau nikah dengan siapa? Wong ibunya umat Islam, masa seakan-akan anak menikahi ibu, kan tidak boleh. Maka kekhususan itu untuk beliau gitu ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut Lord. Kalau nggak kita sapa nih, siapa lagi nih? Lord. Kau dikasih tahu Cak, makanya aku paling nggak suka kayak gini. Ustadku ngomong, kau pikir kami aja belajar kadang bayar loh ke pondok pesantren itu loh. Dikasih gratis sama Ustadz Tahta di sini nggak pakai persepuluhan kalian. Malah lari kau dari aplikasi ini. Nah ini lo nggak topannya kalian. Ngapain Cak Tata ngomong jadinya kayak gitu tuh? Bertanya, aduh nampak kali lah kalian ini memang nggak menghargai ilmu, wajar kalian tuh sesat. Jadi Tapi gini ya Rika ya. bentar, saya ngomong dulu bentar. Jadi kalau bertanya itu Si Handu udah di sini, saya turun aja dah kalau si Handu di sini. Ya udah turun lah bagus. Daripada gue baru dengar suara aku langsung kabur dia. Takut dia. Jadi kalau bertanya itu jangan berpendapat, bertanya aja. Insya Allah disampaikan kok by data. Tidak ada jawaban umat Islam itu ngarang-ngarang. Semua berdasarkan data. Nggak boleh tuh umat Islam mau menjawab aneh-aneh gitu. Makanya kalau kita di sini ada ustadz, saya diam, ustadz yang jawab. Karena ada yang dituakan dalam segi ilmu. Gitu. Lanjut Ustadz. Nih Heru nih, kita sapa dulu nih. Halo Heru. Heru tadi mau minta naik, silakan. Muslim dan Muslim. Muslim dan Muslim. Muslim. Aku hanya ingin menjelaskan aja, menerangkan kepada. Nggak usah dijelaskan. Bentar, Heru. Izin Heru. Di sini sudah ada Cak Tata, sudah ada saya, sudah ada Ustadz Arif ya. Meluruskan tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah tadi yang dibilangnya. Tidak ada yang bisa ditambahkan lagi, sudah banyak ya Heru ya, sorry to say ya, karena kita sini diskusi lintas agama. Kalau Anda mau bicara, pertama saya juga harus tahu kredibilitas Anda loh nanti loh, panjang kali lebar loh nanti. Kalau Cak Tata saya tahu beliau siapa. Ya, kalau Bang Ustadz Arif saya sudah tahu dulu siapa ya. Mohon maaf ya Heru, nanti kita kenalan dulu ya Heru ya. Kalau misalkannya antum adalah salah satu asatis, kita Arif nanti kasih moderator Pak Arif. Nggak ada moderatornya ini. Ya mohon saya turunkan dulu ya. Heru, kalau naik saya harus tahu kredibilitas Anda dulu di Komal Muslim. Yang berbicara itu harus yang sudah saya tahu, sudah pernah berdiskusi dengan non-muslim kah, ilmunya dapat autodidak kah, ilmunya secara akademis kah, atau memang sudah dari pondok pesantren kah gitu ya. Karena kalau Anda pun dari pondok pesantren, ketika kami izinkan Anda berdebat dengan orang non-muslim, beda saudaraku, beda menghadapi non-muslim dengan berbicara dengan sesama muslim ya saudaraku ya. Ya silakan. Ya lanjut lagi. Saya mau bertanya lagi nih, kenapa umat Islam kalau sholat kakinya dilipat? Itu kenapa? Kalau menurut Al-Quran itu tidak tertulis sama hadis, tidak ada. Ya silakan Ustadz. Jadi solu kamaro aitumuni usolli itu apa? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dipraktekkan. Jadi kita itu ada sujud ya, atau duduknya dipraktekkan oleh Rasulullah.
bagaimana ketika duduk tahiyat akhir dengan tahiyat awal beda duduknya. Karena kalau duduknya tahiyat akhir itu bongkong ini ya menempel ke lantai. Kalau tahiyat awal enggak, duduk di kaki yang kiri, gitu ya. Itu bedanya apa? Karena kalau tahiyat akhir itu dia tidak akan berdiri lagi. Nah, begitu juga kaki ini dilipat gini kalau sujud itu. Ya, menghadap banyaklah kita kalau praktekkan ya harus ya praktek sholat itu. Jadi intinya semua gerakan sholat itu udah dipraktekkan oleh Rasulullah, kita tinggal mengikuti. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau datanya dalam Al-Quran ya gak ada. Al-Quran itu mujmal. Mujmal itu ringkas. Perintahnya cuma sholat. Aqimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Al-hasanat yudhimna syai'at. Perintah sholat doang. Kerjakanlah sholat. Prakteknya hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Gitu ya. Tunggu dulu, tenang. Nah, bagaimana Nabi sholatnya? Maka diajarkan semuanya. Bagaimana rukunya Nabi, sujudnya Nabi, cara meletakkan kaki. Udah dipraktekkan semua. Tinggal kita mengamalkan, meniru. Nih dia bisa menjawab segala sesuatu, tapi kenapa kalau di Al-Quran kalau kita jawab tuh tidak ada jawaban di buku Al-Quran? Mana itu dalilnya? Kalau Al-Quran menjawab segala sesuatu, mana coba? Dalilnya mana? Masa tidak tahu itu dalilnya? Saya turun dulu Ustaz Arif ya, saya naik lagi nanti akun saya di Oh, Uni kemana? Oh, Uni udah kabur lihat profil nih, ada gimana sih? Oke, jadi gini. Kalau Al-Quran ini semuanya dijelaskan pakai Al-Quran, maka nanti tebal nanti. Ini Rifa kena report, nanti dinaikkan lagi ya. Ya, nanti tebal nanti Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu mujmal itu apa? Inti-intinya doang. Nanti masalah praktiknya hadis yang menjelaskan. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada Torah, ada Mishnah, Halakah, Aqodah. Itu ada hadis juga. Coba nanya ke Bang Billy itu. Kalian tahunya kan cuma Torah. Padahal enggak, ada hadis juga di Yahudi itu. Andai kan semua yang keluar dari mulutnya para nabi firman Tuhan, nanti berapa meter nanti tebalnya itu. Coba Nabi Muhammad diutus 22 tahun lebih. Andai kan semua yang disampaikan firman Tuhan, berapa meter tebalnya nanti. Nah, makanya Al-Quran itu inti-intinya doang ya. Untuk yang lainnya dijelaskan oleh hadis gitu. Oke, lanjut. Apa lagi? Orangnya kabur. Nah, ini istri Fahri kemana? Tahan. Orangnya kabur. Naikkan di bawah, ada dia. Bentar, sebelum ke Cak Tata lagi, saya mau kasih ini dulu sebelum kita terjadi kesalahpahaman ya. Teman-teman muslim ya, mohon maaf dengan sangat. Kalau di komalnya Ustadz Arif, di komal yang sudah terjadi diskusi lintas agama, kami menyerahkan yang menjawab itu kepada yang sudah kami ketahui bisa menjawab setiap pertanyaan non-muslim. Ya, di sini kita punya Cak Tahta dan Ustadz Harif ya. Jadi kenapa kami tidak mengizinkan umat Islam untuk menjawab? Bukan kami ingin memonopoli keilmuan, tidak, tetapi dikhawatirkan antum yang naik ke sini, kami belum tahu kredibilitasnya juga ya. Kami belum tahu. Ya, mohon maaf kalau yang ingin menjawab nanti kita kenalan dulu deh. Saya sekali nanti naik ke sini jelaskan, oh saya ini adalah seorang ustadz dari pondok pesantren sekian, saya ingin membantu juga menjawab. Ya, dan lagi pula yang dibantu jawaban pun sebenarnya sudah dijawab sama Cak Tahta. Kalau sudah ada jawaban dari Ustadz Tahta, kenapa lagi ditambahkan yang lain? Ya, gitu ya. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mohon maaf dengan sangat ya. Mohon maaf dengan sangat. Kalau ingin lebih menjawab, reaksi video ini, potong videonya, jawab di komal sendiri atau masuk ke komal lain, kenalan dulu. Kalau ingin bergabung dengan API, masuk ke API, perkenalkan, saya ingin menjadi bagian dari antum semua, bagian menjawab Islam saja. Itu kami tunggu loh. Kami menunggu yang kredibel ya, yang betul-betul memiliki ilmu. Saya sangat bangga kalau ada asatis-asatis yang betul-betul kredibel ingin menjawab, membantu, menguatkan barisan kami para apologet. Katakan kepada kami, oh Unirifa, saya insya Allah akan bergabung bersama Ukhti, saya bagian menjawab agama Islam, saya letakkan di samping saya. Begitu, tanya sama Cak Tata, dulu kami begitu kok. Ya kan Cak? Begitu. Besarkan Cak Tata. Besarkan Cak Tata Ustaz Arif. Enggak ada apa-apa.
Jadi gini ya, kita kalau sudah terbiasa ya, kita terbiasa berdialog. Saya sendiri kalau menjawab pakai tafsir itu milih-milih. Bagaimana sekiranya jawaban saya itu tidak kemana-mana sudah. Jadi kadang-kadang orang saya udah menjelaskan dengan paten, tiba-tiba saya nambah ya, ditambah. Akhirnya memberi celah kepada Oten. Bukan Betul. saya yang di... Padahal jawaban iya, saya betul. sudah final. Melebar Jawaban nanti. sudah final ditambah. Akhirnya Melebar. Oten ini bertanya kepada orang yang setelah saya ini. Saya gini, aduh kok pakai yang itu jawabannya. Gitu. Karena saya tuh misal tafsir ya. Saya pilih Ibnu Katsir atau Jalalain. Oh, kalau saya jawab pakai yang ini, pasti nanti mereka akan nanya gini. Kalau saya jawab pakai A, oh kalau yang ini kurang. Karena nanti pasti akan dibantah. Karena mereka orang ngeyel. Nah, kalau jawab yang pakai yang ini, pasti mereka diem. Nah, saya gitu. Bukan langsung, oh ini tafsirannya, ini jawabannya. Bukan gitu. Kita pelajari semua dulu yang mana yang pantas untuk Oten ini. Karena ya kalau sesama muslim, yang penting tafsir kita sampaikan diem sesama muslim. Tapi kadang-kadang Oten, lu kok gitu? Ah gitu ya. Makanya kadang-kadang kita ini kalau sudah menjawab, ini kalau khusus untuk Oten ya. Kalau menjawab jangan asal jawab, walaupun tafsir. Dua-duanya benar, semua benar. Tapi bagaimana sekiranya jawaban itu tidak dibantah lagi? Kadang-kadang keliru menyampaikan. Akhirnya memberi celah. Yang seharusnya dia diam, setelah jawaban saya diam, seharusnya ternyata, Tata, boleh nggak saya menjelaskan juga? Dijawab dengan begitu panjang. Akhirnya dia yang diserang, bukan saya. Memberi jalan. Betul. Beda kalau saya dengan Cak Tahta. Saya dengan Cak Tahta itu udah hampir sekitar 7-6 tahunan bersama. Kami sering tandem. Saya dengan Cak Tahta itu satu, engkau dan aku satu. Karena apa? Jawaban saya itu saya dapat dari Cak Tahta. Rata-rata begitu, karena saya belajar kepada beliau juga. Sama, kalau saya dengan Bang Zuma ya sama aja. Jawaban Bang Zuma ya jawaban saya juga. Jadi kami berdua biasanya saling melengkapi, bukan saling cotos-cotosan. Kami saling melengkapi gitu. Cak Tahta melengkapi jawaban saya ya nambah-nambah sedikit lah gitu. Ya kan, Cak? Jadi boleh tambahin dikit Tan. Sambil Ustaz tadi jawab nanti ya. Ini kurang jelas mereka nih. Apalagi ada yang mualaf yang nanya nih. Waktu Nabi Musa itu Ustaz, apakah Nabi Musa diajarkan bagaimana menyembah kepada Sang Pencipta di Taurat? Caranya begitu. Terus Yesua Amasya datang. Yesua Amasya itu apakah ada di sana bagaimana cara menyembah, masuk sinagog? Begitu juga Nabi Muhammad SAW, Pak Ustadz. Apakah di Al-Quran dijelaskan cara sholat, sujud, ruku, berdiri, dan seterusnya? Nah, bukankah kitab suci itu hanya pokoknya nanti Nabi yang menjelaskan dan mempraktekkan? Silakan Ustadz dijelaskan kembali. Iya, kalau dalam Al-Quran kan Musa sholatlah li zikri, untuk mengingatku kan gitu. Itu cuma inti. Nah, untuk jawaban itu gini. Dalam tafsir gitu atau kitab-kitab Islam, ternyata ajaran Musa, Yesus, Nabi Muhammad ini memang beda. Ajaran Musa terlalu berat ya, makanya banyak makanan ikan saja. Kalau Islam kan setiap makanan laut itu halal semuanya yang hidup di laut. Kalau Musa ya banyak yang diharam-haramkan. Isa terlalu ringan, baik penyembelihan gitu. Kalau orang Yahudi terlalu keras sampai potong lehernya. Ya, kalau Isa terlalu ringan. Kalau Islam di tengah-tengah. Apapun itu, ya. Islam ini tengah-tengah antara Isa dengan Musa. Ya, baik hukum-hukum. Nah terus masalah ibadah, kata ulama, para nabi ini praktek sholatnya itu tidak sesempurna Islam. Nabi mulai dari Nabi Adam, ada yang cuma ruku, ya udah kayak gitu. Ada yang cuma diem, tapi kayak orang semedi gitu loh. Ada yang cuma sujud. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, semua praktek-praktek itu dijadikan satu. Sehingga Islam ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Yang mana
praktek sholat semuanya ini dalam Islam pernah dilakukan nabi-nabi. Misalnya ya Nabi Adam cuma duduk doang misalnya, atau nabi setelah itu cuma berdiri doang, ada yang rukuk doang, ada yang cuma sujud doang gitu ya, atau cuma gini-gini doang kan. Terus setelah Nabi Muhammad diutus, semua praktek itu dijadikan satu, ada pada Islam gitu. Cuma gitu doang penjelasannya di dalam Islam itu ya. Intinya kitab suci itu pokoknya nanti Nabi yang menjelaskan dan mempraktekkan ya Pak Ustadz ya. Iya, Al-Quran itu mujmal itu ringkas doang. Maka nanti masalah praktek apapun itu mujmal. Caranya zakat paling cuma apa? Waladina yu'minuna bil ghaib waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya. Nanti di situ apa lagi? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus nanti di Al-Baqarah setelah ayat 3 ya, ayat 2, 3 itu kan, dan menginfakkan sebagian rezeki kan gitu ya. Cuma gitu doang. Nanti prakteknya ya ada di hadis bagaimana apa saja yang Nabi zakat, misal zakat fitrah pakai apa dipraktekkan oleh Nabi. Makanya kalau fikih itu, kenapa kok fikih itu tebal? Bab sholat aja tebal banget. Karena fikih itu penjelasan Quran dan hadis dijadikan satu. Di dalam apa? Fikih, bab sholat semua, zakat semua. Nah sehingga tebal. Ya, kalau cuma Al-Qur'annya yang enggak inti. Ya, nah, nabi-nabi juga gitu. Nabi-nabi diceritakan yang inti. Misalnya orang dulu Isa ini mau dilecehkan ya, mau dibunuh dengan cara sadis. Akhirnya Allah menjelaskan intinya doang. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dia yang dibunuh itu bukan Isa. Dia tidak mati disalib, tidak dibunuh, akan tetapi yang dibunuh itu orang yang diserupakan. Tidak usah ditanya siapa namanya. Wong Allah cuma menjelaskan intinya doang. Jangan ditanya siapa tata yang diserupakan namanya. Ya, gak butuh itu. Wong Al-Quran memang mujmal, inti-intinya doang yang dijelaskan. Musa juga gitu. Andai kan ceritanya dilengkapi nanti sejarah nanti akhirnya. bukan kitab suci nanti. Ya, makanya Nabi Muhammad sendiri apakah ada di dalam Al-Quran? Misalnya Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Kalau ingin tahu nanti silsilahnya ada di hadis atau nanti ada di Sirah Nabawiyah gitu. Oke. Mana oten ini? Tapi oten ini Ustadz, mereka itu mempersulit diri, padahal basicnya itu dia nggak ngerti. Sebelum orang terlalu jauh ke fikih, apa yang paling utama yang harus dipelajari Pak Ustadz? Ya kalau kita pakai kitab ya coba bab-bab kitab itu ya, atau Nabi sendiri atau para nabi. Para nabi itu ajaran pertama itu ajaran inti, ya tauhid dulu. Setelah itu syariat-syariat. Syariat-syariat itu Nabi ketika diutus 10 tahun baru ada. Pertama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Enggak, tauhid doang. Makanya ayat-ayatnya fa'fu wasfa'u, maafkan. Baru nanti hampir 10 tahun ada perintah-perintah sholat, zakat, ada perintah haji, ada perintah puasa. Karena apa? Karena tidak mungkin Nabi itu kalau langsung ya, wong mengenalkan tauhid aja ada orang yang ikut, ditolak dia. Apalagi dia pas diutus langsung mewajibkan sholat. Ya tambah tidak mau orang-orang itu. Jadi ajaran kasih dulu selama bertahun-tahun. Dikenalkan tauhid, bahwa Tuhan itu esa, tidak bisa dilihat gitu ya. Baru nanti pengikutnya banyak, ada perintah. Makanya Yesus ini ajarannya kasih. Wong cuma 3 tahun. Dapat apa 3 tahun? Mau mengajarkan syariat. Wong mengenalkan tauhid aja ditolak. Akhirnya karena 3 tahun selesai, Kristen mengatakan kepada saya, Tata, kalau ajaran Yesus ajaran kasih. Tunggu sebentar, tenang ya, biar tenang tuh, jangan diganggu dulu. Biar. Jadi kalau Kristen mengatakan lihat ajaran Yesus, ajaran kasih, kami umat Islam mudah menjawabnya. Ya jelas ajaran kasih. Uang dia diutus 3 tahun, ditolak.
Ya, Nabi Muhammad jangankan 3 tahun, hampir 10 tahun ajaran kasih. Dilempar, dihina, diusir, mau dibunuh, maafkan, gitu. Ya, jadi mereka itu tidak ngerti. Seakan-akan cuma Nabi Isa yang ajaran kasih. Ya semua Nabi Muhammad lebih kasih. Karena waktunya lebih lama ajaran kasihnya, hampir 10 tahun. Baru nanti setelah itu umatnya banyak, ada perintah sudah sholat kayak gitu itu. Ini siapa ini? Prabu? Otan apa Kristen? Silakan Prabu direspon ya. Gue badan gue drop lagi nih seharian di luar. Oh jadi nggak langsung perintah secara keseluruhan ya Pak Ustadz, bertahap gitu ya. Yang penting pertama itu mengenal dulu siapa sang pencipta itu, mempergunakan akal dulu, membedakan mana pencipta, mana ciptaan, mana manusia, mana Tuhan. Begitu ya, itu dulu ya Pak Ustadz utama ya. Iya, Homer sendiri haramnya itu tidak langsung haram. 4 kali turun ayat Homer nggak langsung haram. Pertama, cuma menceritakan manfaat dan mafsadahnya. Ya, maslahat dengan mafsadahnya, manfaat atau enggaknya. Yang kedua, nanti larangan mabuk ketika menjelang waktu sholat gitu tuh. Nah, terlahir baru diharamkan. 4 kali turunnya ayat itu, nggak langsung haram. Gitu. Begitu juga perbudakan gitu, nggak langsung dihapus oleh Nabi, pelan-pelan gitu. Karena saat itu menjadi bisnis. Orang-orang Arab, orang kaya pasti banyak budak-budaknya. Ada yang puluhan, ratusan. Kalau langsung dilarang, mereka akan protes. Akhirnya pelan-pelan gitu. Jadi apapun kalau Rasulullah itu bertahap gitu. Ini ada pertanyaan dari mualaf nih. Tolong tanyakan ke Ustaz Tatah, kenapa kita perlu sholat? Kenapa kita perlu sholat? Apakah kita tidak perlu bertemu dengan Tuhan? Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, beliau ini loh hebatnya Nabi kita ya, umat Islam. Beliau ini ada apa-apa pun ingat umatnya. Dikit-dikit ummati, umatku. Baik merasa bahagia ingat umatnya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik gitu ingat umatnya. Ya Allah, mudah-mudahan umatku tidak seperti itu gitu. Tapi kalau bahagia juga ingat umatnya. Nah, ketika beliau Mi'raj bertemu dengan Allah, kan bahagia. Coba wong kita bertemu dengan ciptaannya saja, lihat gunung indah, lihat sesuatu apa indah, kita kan bahagia. Apalagi bertemu sang pencipta. Nah, Nabi ketika bertemu dengan Allah kan bahagia. Lalu beliau ingat umatnya. Ya Allah, saya ini bahagia banget. Apakah bisa umatku bahagia seperti saya, bisa bertemu engkau? Akhirnya kata Allah, iya. Nanti kamu turun dari sini, aku wajibkan sholat untuk umatmu. Bilang, ketika sholat itu adalah umatmu bertemu dengan aku, sebagaimana kamu bertemu saya sekarang. Nah coba, wong kita sholat ini karena Rasulullah kasihan, supaya kita bisa bertemu Allah juga setiap hari. Kok bisa? Nah, misalnya ada orang ya, saya masuk Islam itu, masa saya banyak perintahnya harus sholat 5 kali. Loh, justru kalau ajaran samawi ini memang ada perintah ibadah. Dulu Nabi Muhammad ini ya sebelum ada perintah sholat malah dibully oleh orang Yahudi. Apa kata beliau? Kata orang Yahudi, Muhammad, katanya engkau ini utusan. Yang namanya utusan itu ada perintah-perintah. Nah kamu sholat aja ikut kami. Karena Nabi itu ya ketika mereka puasa Asyura, Nabi nanya, loh kalian kok puasa? Ya, oh ya ini Asyura pembebasan Israel dari Fir'aun oleh Musa. Nah kalau gitu saya yang berhak. Karena semua para nabi itu bersaudara. Saya akan menghormati juga puasa beliau. Begitu juga sholat ya. Tidak ada perintah sholat dibully oleh orang Yahudi. Masa nabi tidak ada perintah ibadah? Berarti hebat kami dong. Akhirnya oleh Allah diberi perintah sholat juga lebih dahsyat daripada mereka. Mereka 3 waktu, kita 5 mana? Ya, awalnya dibully, akhirnya oleh Allah diberi sholat
melebihi mereka. Puasa juga gitu, melebihi mereka. Kita puasa Ramadan 1 bulan gitu. Jadi kalau dikatakan kenapa Islam ini banyak ibadah, ya ada puasa, ada sholat, karena kita ini ajaran samawi gitu loh. Cuma ajaran pagan yang tidak ada perintah-perintah itu. Kalau ajaran samawi, orang Israel, Islam dari Tuhan, maka ada perintah-perintah, ada ibadah, ya puasa, zakat, ya kan banyak itu di Taurat itu ya. Bahkan ada zakat perampasan perang ada dibagikan gitu itu. Sama, makanya kalau pingin tidak ada ibadah, jangan ajaran samawi, ajaran pagan saja. Ya, menyembah patung gitu ya. Baru tidak ada perintah-perintah itu. Gitu, silakan. Dia nanya lagi, apa sih manfaat sholat itu, Pak Ustaz? Manfaat sholat itu, kita itu kan imannya beda-beda manusia itu. Ya, kalau orang tahu kayak Sayyidina Ali itu, apa Umar apa Sayyidina Ali itu, nanti ketik lagi. Beliau ini ketika perang kena panah, ya pahanya. Lalu ketika mau dicabut panah itu, ya kalau masuk ditarik itu tambah sakit. Karena di ujungnya itu ada apa ya, kayak pancing gitu. Sehingga kalau dicabut tambah sakit. Akhirnya Sayyidina Ali itu udah kuat waktu dicabut. Akhirnya kata Sayyidina Ali gini, nanti saja ketika saya sholat kamu cabut. Pas beliau sholat dicabut, dan terasa. Memang kalau orang ngerti ya, hikmahnya sholat, merasa coba bertemu dengan Allah, fokus, hilang rasa dunia kesenangan itu, sampai panah pun ditarik tidak terasa. Sayangnya kita bukan Sayyidina Ali gitu. Seakan-akan kita ini sholat capek, seakan-akan waktunya enak tidur sholat. Coba secara gampang aja gini. Ini contoh yang paling gampang. Ada orang diundang presiden, Handi, kamu dipanggil Bapak Prabowo seminggu lagi ke istana. Waduh, bahagianya luar biasa. Mau pakai pakaian apa saya ini? Pertanyaannya, azan itu kan tidak, ya, diundang. Kenapa kok kita malas? Padahal yang undang Allah. Tapi ketika yang mengundang Bapak Presiden, kok kita semangat? Berarti kita ini tidak ngerti, ya. Ketika sholat itu bertemu siapa? Kita kemana-mana pikirannya. Yang seakan-akan sholat cuma kewajiban. Makanya dalam fikih dijelaskan hikmahnya sholat, bahkan gerakan sholat itu ada maknanya semua. Kalau sudah tahu itu, mau tidak mau kita tahu berhadapan dengan siapa, apa yang kita ucapkan. Coba Fatihah saja, baca Ibnu Katsir, hikmah pembukaan surat Fatihah. Ketika kita ini mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kan artinya gini, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah menjawab, hambaku memujiku. Jadi setiap kita mengucapkan per ayat dijawab oleh Allah. Coba kalau kita mikir, ya Allah, ketika saya mengucapkan dijawab oleh Engkau ya Allah, pasti kan kita fokus kan, seneng kan, gitu loh. Uang kita saja mengatakan kepada orang, I love you too, seneng. Gimana kalau menjawab Allah? Ngomong kepada Allah dijawab oleh Allah, seneng nggak? Nah ini kan contoh yang paling ringan gitu loh ya. Oke, ini apa ini? Langsung aja. Pak, kamu aja lah Pak, saya istirahat lagi. Ini ada ada tawar. Satu lagi Pak Ustaz. Nah. Ini mualaf nih. Dulu waktu saya masih oten, saya kalau mendengar suara ajan itu saya tutup kupingku gitu, enek. Pokoknya pusing mendengarkan. Tapi setelah saya mualaf, mendengar suara ajan itu bergetar di hati. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Silakan. Jadi gini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi kalau orang-orang kafir itu mendengar kalimat-kalimat Allah itu, baik Al-Quran, pasti mereka itu apa? Seakan-akan bom nuklir. Sakit hatinya. Fazadahumullahu marada. Kemudian tetap kalau turunkan Al-Quran terus, tambah sakit mereka.
Begitu juga azan gitu ya. Karena memang beda keyakinan. Wong sudah benci ke Islam. Sebaik apapun kita menjelaskan tetap dibenci. Begitu juga Al-Quran dulu turun. Ya, ketika Nabi menyampaikan apa dalam hati mereka? Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka sakit. Fazadahumullahu marada. Kebencian mereka. Tapi Al-Quran tetap turun terus. Tidak pernah henti-henti. Begitu juga azan ya. Wajar lah ya. Awal kita apa? Ada suara azan, pasti mereka panas, sakit, ya, tidak mau dengar. Sama seperti dulu Al-Quran dibacakan ke mereka, mereka tidak mau dengar, malah kepanasan, tambah sakit hati mereka. Gitu, namanya kafir ya gitu, menolak gitu. Sama dengan setan, pernah nggak dengar setan? Setan ketika kumandang adzan, mereka lari. Sampai, tapi istilah ini ya, pernah ditanyakan juga, Tahta, kenapa, dulu pernah nanya kan, kenapa kok setan jin itu kok kentut, mana datanya gitu. Itu Tahta, saya pernah baca, kalau mereka dengar azan, lari terkentut-kentut. Oke, itu majas itu, bukan kentut beneran. Sama dengan gini, di Komal ini otennya banyak, ada 4 rame. Seakan-akan mereka so hebat lah. Tiba-tiba Bang Juma datang ke Komal ini. Lalu mereka keluar semua lari. Lalu Bang Juma nanya, Tahta, kemana oten barusan? Barusan banyak Bang Juma. Setelah Bang Juma naik, mereka lari terkentut-kentut. Nah, maksudnya apa? Bukan kentut beneran, enggak. Dari takutnya gitu loh. Sampai mereka itu, ibaratkan gini, istilah apa ya? Sampai lari tunggang langgang kan gitu. Apa tunggang langgang gitu? Dari takutnya kan gitu. Gitu. Jadi bukan kentut beneran. Istilah orang sangat takut. Ya. Aduh. Siapa yang menaikkan itu? Di mute. Iya, kalau menaikkan itu langsung di mute juga, jangan dinaikkan baru dilepas. Kasihan orang ngomong loh. Jadi gitu ya istilah ya. Istilah bukan berarti kentut beneran. Sama dengan mereka Bang Juma barusan itu keluar-keluar, setelah Bang Juma naik, wah lari mereka terkentut-kentut ya. Bukan kentut beneran, dari takutnya lihat Bang Juma gitu. Gitu. Ibaratkan gitu hadis itu ya. Nah ini membahas tentang azan. Setan ini kalau azan dikumandangkan lari semua gitu. Atau lari terbirit itu, terbirit-birit. Apa terbirit-birit itu? Kan gitu. Siapa yang pertama kali mengumandangkan azan di zaman Nabi? Kalau adzan itu sebenarnya sejarahnya itu gini. Ada orang usul, ya Rasulullah, coba orang Yahudi pakai trompet memanggil orang beribadah. Kalau Nasrani pakai lonceng. Kita pakai apa ya Rasulullah? Nggak tahu pakai apa yang enak. Akhirnya ada sahabat yang mimpi adzan itu diceritakan. Ya sudah kita pakai ini sekarang adzan ini gitu. Adzan itu nida. Nida itu undangan. Ibaratkan Andi, ayo diundang kamu oleh Allah untuk bertemu dia gitu. Hayya 'alas shalah kan kayak gitu ya. Jadi gitu. Ya yang terkenal ya Bilal dengan Umi Abi Maktum itu lagi yang buta itu ya itu juga. Yang terkenal ada 2 tukang azannya itu ya. Oke, udah ada. Ada lagi. Jadi Ka'bah itu hanya bangunan, buktinya kalau nggak salah Bilal naik ke atas untuk azan pertama itu Ustaz, kalau nggak salah. Jadi kadang-kadang gini, Tahta kenapa kalau azan itu pakai toa? Kenapa keras-keras? Lu namanya undangan. Woi Andi di sawah, waktunya zuhur. Masa orang jauh-jauh ada di sawah, ada di kebun, masa gini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak denger. Uang itu bila naik ke atas itu apa tujuannya? Orang yang di kebun kurma biar tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh waktunya adzan. Akhirnya orang yang di kebun kurma akhirnya apa? Oh sudah waktunya tahu. Waktunya zuhur. Akhirnya pulang. Nah kalau adzan bisi-bisi, ya gimana? Uang nida itu undangan. Ngundang orang bisi-bisi. Ya. Jadi apa? Tidak tahu mereka ini. Tahunya cuma memfitnah, tidak tahu maksudnya gitu.
Makanya Bilal, wong dah ada tawa, ya naik dia ke atas Ka'bah atau naik ke pohon kurma. Seakan-akan manggil, woi, waktunya sholat, seakan-akan gitu. Yang di kurma-kurma sana, gitu. Oke, lanjut. Boleh bertanya, Bang? Boleh. Ini sebelum nanya, Muslim Kristen, Mbak? Kristen, Kak. Silakan. Aku mau bertanya soal isi ayat di Quran. Kok aneh menurut aku ya? Agak lain gitu. Yang aneh semuanya. Di sini di surat apa ini? Hijri 16 ayat 16 atau QS 16 ayat 16 kali ya. Yang katanya sini, mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Soalnya di sini tertulis orang gila, itu kenapa begitu? Kemion Ustaz Kemion. Nggak apa-apa. Majnun Pak Ustaz. Majnun. Saya bersuara ternyata di mute. Jadi gini, Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya orang kafir. Bahwasanya mereka menolak Nabi. Ketika Nabi menyampaikan firman Tuhan apapun, mereka gini, udah jangan didengarkan orang gila. Sama seperti Bang Jumau, Nirifa, Bang Handi. Kalau dia di Komal menjelaskan apapun Bible, pasti orang Kristen, ada orang Kristen gini, itu loh Handi itu gini, itu loh Bang Juma. Udah usah didengar orang gila itu. Ya namanya beda iman sudah. Wah, mereka dah mau menerima Islam. Mau dijelasin kayak apapun, sebaik apapun kita menjelaskan, tetap dianggap orang gila oleh orang yang oten. Begitu juga Yesus, Nabi Muhammad, jadi katakan gila sama orang kafir, pengikutnya yang kafir. Makanya di dalam Matius itu ya, Yesus juga dikatakan, oh ini gila, nah, gitu kan ada itu. Bahkan keluarganya yang ngomong. Bahwa bedanya di situ ya. Jadi ayat itu. Ini sebenarnya siapa ya, Kak? Iya, Allah menceritakan tentang orang-orang kafir ini, Muhammad ya. Mereka ini ketika mendengar kamu menyampaikan Al-Quran apa segala macam tauhid, tetap mereka nganggap kamu ini orang gila gitu loh. Itulah orang kafir seperti itu sifatnya. Jadi tahu orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Wahai orang kepadanya diturunkan Al-Quran. Iya, coba baca dari awal, coba baca. Coba baca bunyinya gimana, coba ayatnya, coba. Allah menceritakan apa gitu? Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, ya sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Coba. Wa qalu ya ayyuhalladzina silah alaihi. Inna kalama majnun, itu maksudnya Ustaz. Enggak, itu yang di ayat di mananya itu? Ayat berapa? Al-Hijr ayat 6. Tapi 5-nya bisa dibaca dulu, ada. Jadi ya, sebelumnya Ustaz. Dibaca dari 6 ayat-ayat 5. Al-Hijr. Iya. Coba di sini. Nah, di sini, dan mereka berkata, wahai, mereka di sini orang-orang kafir. Coba baca Jalalain. Ya. Di sini gini. Dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir Mekah. Coba baca Jalalainnya. Yang kamu di situ ya, mereka di situ kamu tidak tahu, seakan-akan di situ siapa. Maka cara mengetahui ya, baca tafsir Jalalainnya. Di situ dijelaskan mereka orang-orang kafir Mekah. Ya. Nah, mengatakan seperti apa? Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Yang mengatakan siapa? Orang kafir. Allah menceritakan sifat-sifatnya orang kafir ini. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, tetap mereka anggap dia orang gila gitu loh. Sama seperti Yesus, Musa, orang-orang yang menolak dia di zamannya, ya pasti dianggap gila. Gitu. Udah bisa dimengerti? Kan ada kata mereka situ Mbak. Mereka berkata, mereka ini siapa? Itu kan ada, jangan langsung hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Mereka berkata, mereka ini siapa? Itu kan, itu Mbak. Sama dengan Matius 3:21 Mbak. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentang dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang.
Ini nih, dengar ini Mbak ya. Matius 3:21. Ini TSI-nya tapi. TSI-nya gitu. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Kenapa dikatakan gila? Mereka ini semua orang-orang tersesat, menyembah berhala, menyembah sesuai dengan keinginan mereka. Datang Yesus Mesias mengajarkan, kalian itu salah. Ini loh firman Tuhan yang saya terima, mengajarkan untuk Bani Israel menyembah satu Tuhan. Mereka berteriak, kau gila kau. Kau mau menghancurkan sembahan kami. Nah itu maksudnya gitu ya Mbak ya. Jadi para nabi itu meneruskan ajaran salah. Nah mereka nggak mau menerimanya orang kafir ini. Nah, orang kafir ini mempertahankan kekafirannya. Terus menuduh nabi itu yang mengajarkan menyembah satu Tuhan dikatakan orang gila gitu Mbak. Sama dengan sekarang kalau ada orang yang tidak mau setuju dengan ajaran Yesus Mesias, ajaran Nabi Muhammad, ya pasti mengatakan Ustaz Tata gila. Pasti itu berbeda keyakinan, pasti di luar sana. Pasti. Banyak sekarang, Mbak. Banyak orang kafir sekarang mengatakan ajaran Islam itu gila. Ustaz itu gila mengajarkan. Karena nggak sesuai yang saya sembah. Benar nggak Ustaz? Itu silakan Ustaz. Iya, jadi orang-orang yang beda keyakinan kita atau orang Kristen ya membaca ayat itu karena waqalu di situ ya tidak ditanya siapa waqalu di situ. Ya, makanya harus nanya memang ke orang Islam. Maksudnya perkataan orang-orang kafir. Sedangkan di terjemahannya tidak diceritakan. Pokoknya mereka berkata gitu doang. Makanya untuk mengetahuinya kan Al-Quran ini memang harus menguasai 15 ilmu itu. Tafsir, asbabun nuzul, nahu, syarah, balaghah, badi', bayan, ma'ani, ilmu lugat. Supaya kita tidak salah paham. Seakan-akan ini apa? Loh, wong Al-Quran lu mengatakan Muhammad gila. Gitu akhirnya. Maka harus ditahu waqalu di situ siapa. Ternyata orang-orang kafir Mekah. Gitu. Mbak nanti Mbak nanya, saya nggak mau nanya ke Mbak ya, pasti Mbak nggak bisa menjawab. Iya, aku hanya ingin tanya-tanya saja. Markus 3:21, Markus 3:21. Nanti Mbak tanya kepada pendeta. Kok Yesus dikatakan tidak waras lagi, kok dikatakan gila gitu? Mana itu bisa dibacakan? Markus 3:21 Mbak. Ya apa bunyinya? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Tapi kan di Markus itu kan saya baca dari atas sampai habis kan, situ kan sudah bisa dijelaskan sebenarnya. Cuma baca setengah-setengah dalam Bible kami enggak kayak gitu. Nah tadi Anda juga membaca setengah kan tadi itu Al-Hijr ayat 6. Kan ada di Quran yang hanya ayat-ayat satu-satu saja begitu. Kan Anda boleh baca dari awal sampai akhir. Nah ini jelas Mbak. Markus 3:21 coba. Yesus dikatakan gila juga gitu. Di mana itu? Tuhanmu lo itu. Kalau kami nabi itu ya, ini Tuhanmu lo dikatakan gila sama keluarganya sendiri. Kalau Nabi Muhammad orang kafir. Kalau yang Markus 3:21 keluarganya yang mengatakan ya Tuhanmu gila loh gitu loh. Gimana itu Mbak? Jangan sampai dikira berbohong ambil Bible kabur. Hai. Kabur. Lanjut. Berakhir sudah diskusi dan debat apologet Islam barusan. Semoga apa yang kita dengar dan lihat dapat ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Di mana nantinya ilmu yang kita dapat ini dapat mencegah kita dan keluarga kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang ini telah banyaknya misionaris-misionaris yang mencari umat muslim yang awam untuk dimurtadkan. Dan lagi terima kasih pada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Dan nantikan lagi video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.